Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimifta Fahira Linar Basuki, NIM 2130401051060. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Jember. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya dengan mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno yang menggagas ide filosofis Groundslide. Bahan perenungan ini berkembang sejak dalam diskusi-diskusi sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh BPKI. Nah, hal ini termasuk momentum untuk menemukan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian filsafat itu. Filsafat dalam arti informal ialah sekumpulan sikap atau kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Sedangkan dalam arti formal, filsafat ialah suatu proses pikir atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang biasanya sangat dijunjung tinggi. Dan mengapa sih Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Di sini dijelaskan beberapa alasan. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memberikan nama pidatonya dengan nama filosofis Groundslide daripada Indonesia Merdeka. Dan Nur Bakri juga menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat yang merupakan hasil perenungan mendalam oleh para tokoh kenegaraan Indonesia. Dan hasil perenungan ini semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Pancasila sebagai filsafat negara yang merupakan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila Pancasila yang mendasari hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang harus mendasari peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita sebagai manusia dan warga negara Indonesia sangat memerlukan sistem filsafat. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena manusia telah memperoleh kekuatan baru yang sangat besar dalam sains dan teknologi dan telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain yang memerankan peran penting untuk membimbing manusia sesuai dengan keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus perlu tahu sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tanggal 12 Agustus tahun 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudilatif 2011. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri di masyarakat sejarah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemukakan dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian sila Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Dan yang kedua, meletakkan Pancasila sebagai subjek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya.
Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sehingga menjadi prinsip-prinsip politik. Agar dapat lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sebelum saya tutup, Pancasila ini sangat penting dipelajari oleh kalangan-kalangan mahasiswa seperti saya. Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi sangat menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, dan sistematis agar menjadi ciri-ciri pemikiran seperti filsafat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.